Selamat pagi guys. Saat gue pusing, gue biasanya minum kopi. Dan kalau naik kereta belum sempat makan pagi, gue suka beli kopi minuman kecil namanya Whiteside rasa kopi. Ini adalah white milk Australia yang rasanya unik banget. Kopinya tuh unik banget rasanya dan gue nyaman banget. Konon katanya minuman ini sering habis di minimarket. Jadi gue udah survei juga dan memang cepet banget habisnya dibandingkan teman-temannya gitu. Jadi link gue taruh di bawah. Lo cobain minuman ini dan gak usah dengerin banyak omongan gue. Lo cobain aja rasanya. Semoga lo cocok dan ini bisa menemani lo saat lo lagi gak sempat makan pagi. Selamat mencoba. Halo, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu pagi-pagi siaran. Hari ini hari Senin dan semuanya kayaknya udah beraktivitas, jalanan udah macet seperti biasa, udah berasa banget macetnya. Jadi biasanya gue kalau sampai kantor kalau pagi ya bisa jam 7:30. Kali ini nyaris jam 8 lewat. Jadi berasa banget kalau udah rame, motor juga orang pada rame, aktivitas sudah seperti biasa kembali. Dan gue masih tetap mengucapkan sebagai bangsa Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan, dan thank you masih tetap setia untuk mendengarkan podcast gue. Dan pagi ini gue kebetulan mau sharing sih sebenarnya tentang, karena beberapa hari lalu ada seorang ibu teman dekat juga yang ada, gue sebut tempatnya ya, di Jogja. Kebetulan waktu itu pernah punya masalah tentang keuangan, kurang keterbukaannya dia kepada suami tentang keuangannya dia, dan akhirnya pada suatu ketika ada momen yang pas dia akhirnya cerita. Bisa dibayangin gajinya gede di daerah Jogja, gajinya 10 juta. Tapi bisa bayangin kan kalau gaji 10 juta itu ternyata pas sudah gajian ternyata semuanya minus. Ya, karena kebutuhan ini itu dan juga karena ada banyaknya utang. So guys, berapa hari lalu akhirnya dia ngobongin gue lewat WA. Dan bersyukur bahwa dia akhirnya udah cerita ke suaminya, dan sekarang gue seneng banget dengarnya bahwa dia dan suami akhirnya barengan gitu, mau pinjam cicilan dulu ke bank. Terus kemudian istri memang si teman gue ini kan cewek, jadi dia sebagai istri gajinya lebih gede daripada suaminya. Jadi mereka berdua akhirnya gabungin dananya buat mereka pinjam, mungkin kayaknya KTA sih, pinjam KTA kayaknya nih. Terus kemudian habis itu mereka cicil 4-5 juta per bulan. Dan dia sempat nanya ke gue, Pak, ini gue harus apain supaya gue bisa supaya gue bisa juga minta sarannya, supaya gue bisa nabung juga, supaya gue bisa buat kebutuhan sehari-hari ya gitu. Tapi sebelum gue mau jawab, terima kasih Ibu teman gue yang di Jogja ini yang luar biasa, akhirnya mau terbuka pada suami. Walaupun suami mungkin jutek, tapi itulah kehidupan keluarga. Kadang-kadang kita harus transparan, ngomong apa adanya, daripada disembunyiin, menderita sendiri dengan berbagai utang yang banyak. Gue seneng banget dengarnya. Dan jawaban gue mengenai pertanyaan dari ibu, kenali dulu yang penting, karena udah minjem dari bank, maka kenali dulu ibu bakal cicilnya sampai kapan ya, perlu dicatat ya. Jadi kalau kita udah minjem di bank juga kita perlu bikin dalam Excel, kayak dalam catatan buku ya, kapan kita akan selesai mencicil itu ya.
mencicil itu. Terus kemudian gue sih nggak tahu ya berapa persen bunga yang yang dikasih ke bank, tapi gue selalu bilang, ibu berapa tahun lagi nanti kalau menjelang sampai pensiun, apakah sanggup mampu bayar hingga usia pensiun gitu, atau sebelum pensiun apakah cicilan itu akan sudah selesai gitu. Itu yang paling penting, karena kalau seumur hidup bayar cicilan terus ya repot juga ya. Kalau akhirnya duitnya juga udah habis di dekat-dekat masa pensiun, malah juga untuk bayar nggak sempat untuk nabung selagi masa produktif, sayang banget juga ibu. Nah dan paling penting terus strateginya gimana. Nah karena gajinya gabungan sama suami dan juga cicilannya 4-5 juta, so pertama-tama selalu ketika terima gaji, pada saat berdua menerima gaji, langsung sisihin untuk cicilan dulu. Langsung sisihin pertama ya, untuk cicilan langsung dibayarkan ya. Kalau utang langsung dibayarkan, jangan ditunggak-tunggak, ntar dikejar debt collector baru tahu rasa ntar. Jadi dibayar dulu itu, terus kemudian langsung sisihkan. Kalau prinsip saya sisihkan juga dana 10% untuk dana darurat. Kenapa? Dana darurat ini dana yang harus disimpan, gak boleh diutak-utik. Dana darurat itu memang harus ditabung karena nilainya sebenarnya 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau ibu punya pengeluaran bulanan untuk beserta anak-anak 3 juta, berarti 3 kali 3 berarti 9 juta. Nah dikumpulin tuh pokoknya targetnya ya. Jadi harus 10%-nya harus nabungin, 10% langsung disisihin. Jangan tunggu dihabisin yang lain dulu. 10% langsung disisihin untuk dana darurat, nggak boleh ganggu-gugat di satu tabungan sampai nilainya adalah 3 kali pengeluaran bulanan ya, itu ditabung ya. Dan itu udah 10%-nya di sana. 10%-nya lagi itu adalah dana yang harus ditabung, disisihkan, yang nggak boleh diganggu-gugat juga. Dana darurat beda ya. Ini dana yang untuk tabungan di masa depan ya, di tabungan di masa depan. Jadi nggak boleh diganggu gugat buat nanti, mungkin buat anak atau nanti mau buat rekreasi atau nanti itu, tapi masih di masa depan. Bedanya apa sama dana darurat? Dana darurat andai kata saya ambil contoh gini, tiba-tiba akhirnya ibu udah kekumpul nih 9 juta karena pengeluarannya bulanannya 3 juta. Jadi udah kekumpul 9 juta. Suatu kali ibu dipecat ya, tiba-tiba ada pemecatan, amit-amit ya. Terus ibu bagaimana untuk bertahan hidup? Ya pakai dana daruratnya gitu. Nah sedangkan kalau yang tadi 10% satu lagi yang untuk dana cadangan, itu adalah untuk kebutuhan masa depan yang nanti mungkin diperlukan untuk anak, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah berarti udah pakai ya 20%. Jadi langsung disisihin 20%-nya. Udah oke dari dana yang ada. Lalu abis itu berarti masih ada 30% langsung disiapin aja bu. Itu dananya itu untuk untuk cadangan yang dalam arti untuk mengcover nanti kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan jangan sampai lupa juga kalau memang harus ada kewajiban yang harus dibayarin, misalnya kayak asuransi segala macam, itu langsung harus diorientasikan yang pertama, dibayarin yang pertama ya. Terus kemudian setelah 30%-nya itu, nah 50%-nya untuk kebutuhan sehari-hari ya, 50%-nya untuk kebutuhan sehari-hari. Prinsipnya suka nggak suka, kurang nggak kurang, harus aturan itu harus dipakai gitu. Kalau memang kurang banget ya udah jangan ngapa-ngapain. Kalau memang kepengen banget jalan-jalan segala macam tapi dananya nggak ada, ya udah jangan dipaksain ya. Karena kita lagi niatan untuk mengatur keuangan kita, karena kita juga sedang punya cicilan. Kalau kita konsisten, amin, puji syukur, puji Tuhan, entar nantinya ketika itu selesai semua, maka ibu bisa punya ada dana itu masalah cicilan, utang segala macam terselesaikan. Nanti uang tabungan kan yang udah
yang udah ditabung itu nanti akhirnya bisa dipakai. Jadi kita memanage uang kita saat ini. Bagi para pendengar podcast gue, ini kebetulan ini juga pasti kiranya bisa berlaku juga untuk kita semua ya. Jadi ibu, teman gue yang ada di Jogja, ikuti aturan main ini, pastilah dijamin. Saya sangat yakin ini adalah cara aman untuk mengatur strategi keuangan kita. Dan juga buat siaran pagi siaran ini diperuntukkan juga untuk teman-teman gue yang masih single, yang masih jomblo, ya mungkin ini adalah salah satu cara yang tepat untuk mengatur keuangan. Terima kasih pagi ini udah dengerin podcast gue. Mari kita mulai kerja hari ini, beraktivitas seperti biasa lagi. Tetap semangat dalam bekerja, lakukan yang terbaik, do your best, dan selalu berpikir positif. Salam dari gue, Lembu Tambun, ciao. Setelah lo mendengarkan podcast ini, gue minta saran dan komen dari lo jika ada pertanyaan yang lo pengen tanya atau pengen sesuatu yang gue bahas. Gue tunggu komennya. Thank you, ciao.